Siapa yang gak kaget? Mungkin semua juga kaget. Bahkan juga Natalius juga sangat terkejut. Karena apa? Dulu Ganjar Pranowo pada survei selalu di urutan ketiga, yaitu pertama Prabowo, kedua Anies Baswedan, dan yang nomor ketiga adalah Ganjar Pranowo. Tetapi sekarang di hasil rata-rata survei, Ganjar Pranowo berada di urutan teratas, yaitu menempel dengan Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Bahkan elektabilitas dari Anies Baswedan turun. Keren kan? Ya kemungkinan sih gara-gara Natulus Bige yang kemarin, sehingga semua rakyat khususnya di Indonesia tertuju dengan fitnahan dari Natulus Bige tentang Ganjar Pranowo, sehingga rakyat kemungkinan simpatik kepada Ganjar Pranowo dan akhirnya sekarang mendukung Ganjar. Ya terbuktilah di hasil beberapa survei, elektabilitas Ganjar Pranowo tidak turun, malah naik signifikan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Natalius Bige membuat elektabilitas Ganjar ungguli Prabowo. Survei Center for Indonesia Strategic Action menunjukkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi, sementara elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan. Direktur Eksekutif KISA, Heri Mandora, mengatakan berdasarkan survei jika Pilpres digelar hari ini, maka mayoritas responden memilih politikus PDIP Ganjar Pranowo sebagai presiden. Terdapat 16,92% responden memilih Ganjar Pranowo yang membuatnya unggul dari semua kandidat. Pada periode survei KISA, sebelumnya didominasi oleh Anies Baswedan, tapi sekarang harus puas berada di posisi ketiga dengan mendapatkan 16,75%, kata Heri dalam paparan hasil survei pada Jumat 3 September yang lalu. Sedangkan di posisi kedua dipegang oleh Ketum Partai Demokrat sekaligus penerus Trah Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono. AHY terus menunjukkan konsistensinya, kenaikan elektabilitasnya dengan meraup 16,82% ujarnya. Selain itu, survei KISA menemukan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengalami penurunan. Prabowo turun elektabilitasnya dari bulan Mei 2021 dan hanya mendapatkan 10,08%. Sedangkan Airlangga naik signifikan dan meraih 7,58% jelasnya. Para tokoh lainnya yang turut menjadi pilihan responden ialah Ridwan Kamil 5,92%, Sandiaga Uno 5,08%, Muhaimin Iskandar 5%, Puan Maharani 3,67%, serta yang tidak tahu tidak menjawab sebanyak 12,17%. Di sisi lain, kenaikan elektabilitas membuat Partai Demokrat konsisten di peringkat kedua dan meraih 18,72%. Hal yang sama juga menguatkan kembali Partai Golkar di posisi ketiga yang meraup 14,25% dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 10,67%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hingga saat ini didominasi peta elektoral palpor di Indonesia. PDI Perjuangan menunjukkan kenaikan elektabilitasnya sejak survei sebelumnya yang mendapatkan 24,58%, ucap Heri. Sedangkan Gerindra dan Nasdem tidak berada di posisi kelima besar. Gerindra mengalami penurunan di 7,25% dan Nasdem hanya mendapatkan 5,33%. PKS kembali konsisten menguat di angka 9,33%. Terakhir, PAN yang mendapat 3,75% dan P3 di paling buncit hanya 2,92%. Sisanya yaitu 3,17% masyarakat memilih tidak tahu dan tidak menjawab, sebut Heri. Diketahui survei CISA dilakukan pada 27 hingga 31 Agustus 2021 dengan menyasar 1.200 responden di 34 provinsi melalui wawancara langsung. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel random sampling dengan margin of error 2,85%. Adapun tingkat kepercayaan survei diklaim mencapai 85%. Diketahui deklarasi relawan yang mengusung nama Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 semakin marak.
Namun Ganjar tetap bergeming dengan mengatakan tidak tahu menahu. Bahkan, saya tidak ngurus deklarator-deklarator yang muncul dari mereka, ujar Ganjar kepada wartawan di Semarang pada Jumat 8 Agustus 2021. Gubernur Jawa Tengah tersebut juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu urusan para relawan yang mendukungnya tersebut. Saya tidak pernah tahu urusan itu, tegasnya. Lebih lanjut, Ganjar Pranowo kembali memberi penegasan bahwa sebagai kader dia menyerahkan keputusan Capres di Pilpres 2024 sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pokoknya di PDIP, urusan Pilpres, urusan Ketua Umum Bu Mega, tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kelompok telah mendeklarasikan sebagai pendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Pilpres 2024 di Purworejo, Jateng. Bahkan deklarasi itu didukung oleh Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Sumbogo. Namun DPC PDIP setempat segera menyebut bahwa tindakan yang dilakukan Sumbojo tersebut adalah keputusan pribadi, bukan sebagai pengurus partai. Diketahui juga Gubernur Jawa Tengah Ridwan Kamil masuk dalam survei kandidat calon presiden 2024 di acara PAN. Ridwan Kamil menyatakan terbuka maju Pilpres 2024. Dalam acara workshop PAN di Bali, Ridwan Kamil tampil di panggung. Selasa 5 Oktober 2021, Ridwan Kamil berbicara soal 2024 dan kesiapan maju Pilpres. Jadi, di 2024 di mana takdir saya tersebut bila jadi tidak masalah, tapi kalau ada sebuah pintu terbuka misalkan dari Partai PAN, saya bismillah, kata Ridwan Kamil. Tapi kalau tidak masalah, kira-kira begitu, karena Allah yang menentukan, katanya dari atas panggung. Diwawancarai wartawan, Ridwan Kamil kembali berbicara soal Pilpres 2024. Ridwan Kamil mengakui dirinya saat ini masih belum berpartai karena nasihat sang ibunda. Memang selama 2 kali pilkada saya belum ke partai, nasihat ibu saya. Tapi selanjutnya, apakah periode kedua gubernur lagi akan ada tawaran ke nasional? Ujar Ridwan Kamil. Ridwan Kamil masih menimbang partai untuk dirinya berlabuh. PAN katanya masuk pertimbangan. Tentu akan berlabuh di salah satu partai yang tentunya masih saya pikirkan baik-baik. Yang salah satunya mungkin Partai PAN yang mengundang saya, ujar Ridwan Kamil. Hasil survei terbaru sejumlah lembaga terkait Pilpres 2024 menunjukkan tren positif bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua DPD Jawa Tengah Bambang Pacul Purwanto pun mengungkit survei Ganjar di Pilgub 2024. Di waktu itu, kata Bambang, hasil survei Ganjar masih menunjukkan angka yang kecil. Namun setelah tim bekerja, Ganjar akhirnya bisa menang di Pilgub Jateng. Survei itu bersifat sementara. Dia bisa berubah ketika ada aksi-aksi di dalamnya. Pak Ganjar Maret 2013 belum ada angkanya. Bibit juga keluar angkanya, tapi dengan effort yang bagus, aksi yang bagus, menang, ujar Bambang Pacul saat dijumpai di Sukoharjo Sabtu 9 Oktober. Dia menyebut survei hanyalah sebuah potret. Hasilnya bisa naik dan turun tergantung aksi yang dilakukan calon terkait. Survei hanya potret. Survei Ganjar bisa turun, bisa naik. Survei itu potret, seperti kamu tak potret, hidung kurang mancung, dimancungi bisa, cetus Pacul. Dalam hasil survei terakhir dirilis Kamis 7 Oktober lalu, SMRC menyebut tren Prabowo mengalami penurunan, sedangkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang ada di urutan kedua dan ketiga mengalami tren kenaikan. Dibanding hasil survei Mei 2021, dukungan untuk Ganjar pada September 2021 dalam simulasi 3 nama menguat dari 25,5% menjadi 29,3%. Anies sedikit naik dari 23,5% menjadi 25%, sedangkan Prabowo cenderung melemah dari 34,1% menjadi 30,8%, kata Direktur Survei SMRC Denny Irvani.